Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, ini saat yang indah kita boleh bersama-sama, saudaraku. Kita percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saya percaya inilah saatnya kita harus sungguh-sungguh bebenah diri. Anda bisa merayakan Natal sebanyak umur hidup saudara. Tetapi jika saudara tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara tidak akan pernah bertemu dengan Dia. Saudara bisa merayakan Natal sebanyak umur hidup saudara. Tetapi kalau saudara tidak hidup dalam perkenanan di hadapan Tuhan, saudara tidak akan pernah bertemu dengan Dia. Oleh sebab itu kita memeriksa hidup kita. Seandainya kita berjumpa dengan Tuhan saat ini, puaskah Tuhan atas keadaan kita sekarang ini? Kalau seandainya nanti, dan itu pasti kita ada di hadapan pengadilan tahta Kristus, apakah kita didapati berkenan? Coba periksa. Apakah masih ada dosa dan percintaan dunia di dalam hati kita? Tangan kita harus bersih. Tidak ada noda, dosa, cela, dan percintaan dunia. Tidak boleh ada goresan yang membuat wajah batiniah kita bercacat. Itulah sebabnya selagi kita masih memiliki kesempatan untuk membenahi diri, kita mau membenahi diri, saudaraku. Saudaraku sekalian, bagi makhluk manusia, kehidupan ini bukan sesuatu yang gratis. Artinya harus ada yang dibayar untuk menjalani hidup ini. Selama masih hidup di bumi, kita harus membayar harga hidup. Setelah mati, kita tidak lagi membayar harga hidup. Tetapi kita harus melakukan perhitungan, atau kita harus mempertanggungjawabkan apakah kita sudah melunasi pembayaran yang harus kita penuhi, atau apakah kita sudah memenuhi tanggung jawab. Itulah sebabnya Paulus menasihati orang percaya, khusus kita umat pilihan, di dalam Roma pasal 6 ayat 12, bahwa kita berhutang. Kita berhutang. Berhutang untuk hidup menurut roh. Saudaraku sekalian, harga kehidupan ini adalah melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah yang menciptakan kita. Bagi orang Yahudi harus melakukan hukum Taurat. Bagi orang non-Yahudi dan bagi bukan orang Kristen, melakukan norma yang mereka pahami. Jadi bagi orang Yahudi harus melakukan hukum Taurat, dan ini istimewa Allah sendiri yang mengukir dengan tangannya di atas loh batu.
10 perintah Allah yang merupakan sumber dari semua perundang-undangan dan hukum bagi orang Yahudi. Bagi orang non-Yahudi dan bagi orang non-Kristen yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injil secara keliru, mereka harus melakukan, memenuhi norma yang mereka pahami. Tetapi bagi orang percaya, umat pilihan harus hidup menurut roh. Kita berhutang untuk hidup menurut roh, yaitu melakukan kehendak Bapa dengan standar Yesus. Dengan standar anak manusia ketika mengenakan tubuh daging seperti kita. Ini berarti kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara ingat ini, hidup tidak gratis. Kita harus membayar harga hidup kita. Bagi orang Yahudi harus melakukan hukum Taurat, bagi orang non-Yahudi yang tidak memiliki Taurat yang tertulis, dan mereka yang tidak mendengar Injil dan yang salah mendengar Injil, mereka harus hidup dalam ketaatan kepada norma yang mereka pahami. Tetapi bagi orang percaya harus hidup menurut roh, itu harganya. Di dalam Roma pasal 6, maksud saya pasal 2 ayat 6, pasal 2 ayat 6 sampai 13 tertulis begini. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal bagi mereka atau kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, jika tidak mematuhi hukum norma yang mereka pahami. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bagi orang Yahudi, harga kehidupannya sebagai umat pilihan adalah melakukan hukum Taurat yang Allah berikan melalui Musa. Saudaraku, dengan adanya hukum Taurat ini, orang Yahudi dituntut memiliki moral yang lebih baik dari bangsa-bangsa lain, yang biasa di dalam Alkitab bahasa Ibrani disebut goyim, ya, bangsa lain. Di dalam konteks Roma pasal 6, maksud saya pasal 2 ayat 6, pasal 2 ayat 6 sampai 16, bangsa-bangsa lain diwakili oleh orang Yunani, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bagi mereka yang tidak memiliki Taurat, harus membayar hidupnya dengan melakukan hukum atau norma yang mereka pahami. Mungkin Anda berkata, masa? Mari kita lihat ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat yang tertulis, maksudnya oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat itu. Loh, kok bisa Pak? Iya. Melakukan apa yang dituntut hukum Taurat.
Anda tahu apa yang dituntut hukum Taurat? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bagaimana Pak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Mereka tidak mengenal Allah. Jadi itu tidak bisa dikenakan kepada mereka. Maka dikatakan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, hukum yang sama dengan itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi walaupun bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat seperti bangsa Israel, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Mereka memiliki prinsip inti hukum Taurat itu. Yang dikatakan Tuhan, semua hukum dan kitab para nabi bergantung pada hukum itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, dan sesama manusia seperti diri sendiri. Ada kalimat yang kita akan perhatikan di dalam ini, di dalam konteks ini. Ada kalimat yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma pasal 2 tadi. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sesuai dengan Injil artinya bahwa oleh karena Yesus mati di kayu salib, yang adalah inti berita Injil itu, maka dengan pengorbanannya penghakiman dapat dilangsungkan. Berulang-ulang saya mengatakan ini Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada penghakiman, tidak ada perhitungan. Tidak ada kalimat hidup ini tidak gratis. Anda tidak perlu berbuat baik atau jahat masuk neraka semua. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Tidak perlu membicarakan soal pembayaran. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Secara otomatis masuk neraka. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dengan demikian semua orang ada dalam ancaman maut kekal. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, saudaraku, maka penghakiman dapat digelar. Penghakiman dapat dilangsungkan. Semua manusia dihakimi menurut hukum atau norma yang ada padanya. Bagi orang Israel Taurat, bagi orang non-Israel dan non-Kristen yang tidak mendengar Injil atau mendengar Injil secara keliru, dihakimi menurut norma hukum yang mereka pahami. Tetapi orang percaya memiliki ukuran yang berbeda. Saudaraku, ini berarti penghakiman Tuhan tidak hanya didasarkan pada apa yang kelihatan. Jadi kalau kita melihat kalimat firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, yang dihakimi itu batiniahnya. Batiniahnya. Tidak ada manusia yang tidak dihakimi. Tentu Tuhan yang melihat hati atau batin, menilai apakah perbuatan yang dilakukan orang itu sesuai dengan norma atau hukum yang ada dalam nuraninya. Ya, kelihatannya baik, tapi kalau hatinya jahat, Tuhan menghakimi itu berdasarkan nurani atau batinnya. Tetapi kalau nurani batinnya baik, pasti outputnya juga baik. Jadi penghakiman itu dinilai dari batinnya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, di dalam ayat 15 dan 16 dari Roma pasal 2 ini, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Tuh, mereka punya norma di dalam hati sesuai dengan budaya dan hukum yang mereka pahami. Hal itu akan nampak pada hari
bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam hal ini isi batiniahnya yang dinilai atau dihakimi. Saudaraku sekalian, semua perbuatan dosa yang dilakukan manusia telah selesai di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menebus semua dosa manusia. Bukan hanya dosa orang-orang Kristen, bukan hanya dosanya orang-orang Yahudi, tetapi semua manusia. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sambil menunjuk Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus, airon, dari kata airo. Anda kalau mendengar kata airo terkait dengan cabang atau fokus ilmu penerbangan. Airo. Kata airo ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan diangkat. To lift up, take away. Kata menghapus lebih berarti sebuah penerjemahan yang sudah interpretatif. Jadi kata airon diterjemahkan menghapus itu sudah penerjemahan yang interpretatif, jadi sudah diterjemah, sudah ditafsirkan. Kalau secara harfiahnya sebenarnya kata airon itu artinya diangkat. Semua dosa telah diangkat. Artinya segala perbuatan salah yang manusia lakukan telah selesai dan bisa selesai. Tetapi batiniahnya belum. Makanya orang, ini bicara soal kehidupan orang percaya, batinnya harus diubah. Orang-orang yang memiliki hati mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang merupakan inti dari hukum, akan pasti masuk surga, siapapun mereka. Ya, nanti Anda akan tanya, lalu apa bedanya dengan orang Kristen? Ya, saya akan bicara terus supaya saudara tahu bedanya. Kalau dosa diangkat berarti semua orang bisa masuk surga dong Pak. Enggak. Tuhan menguji batin. Dan tentu kalau batin orang itu benar, maka pasti dia mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Seperti di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, ketika Tuhan berbicara mengenai penghakiman, kelompok yang ada di sebelah kanannya, yaitu orang-orang yang mengasihi sesamanya, diperkenankan masuk dalam kerajaannya. Itu bukan orang Kristen. Sebab kalau orang Kristen pasti tahu ketika Yesus berkata, ketika aku lapar kau berikan aku makan, ketika aku haus kau berikan minum, ketika aku bertelanjang kau memberikan aku pakaian. Lalu orang-orang itu berkata, kapan kami lihat Tuhan lapar bertelanjang? Ini kalau orang Kristen pasti sudah tahu Matius pasal 25, saudaraku. Tetapi di sebelah kirinya ada kelompok orang yang tidak mengasihi samanya. Apa yang terjadi? Dibuang ke dalam api kekal. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, kisah mengenai orang kaya dan Lazarus juga menunjukkan bahwa perbuatan baik itu bisa membuat orang masuk surga. Perbuatan baik itu bisa membuat seseorang masuk surga. Tapi ingat ya, saya belum selesai khotbah ini. Surga itu ada kelompok masyarakat, ada kelompok orang yang dimuliakan bersama Yesus, yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan, yang dalam ayat kitab Wahyu dikatakan menjadi raja-raja. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan pada kesempatan ini karena akan bisa menimbulkan kebingungan. Tetapi saya harus menjelaskan supaya tahu bedanya kita dengan mereka. Sebab kalau kita orang percaya itu ketika diperhadapkan ke pengadilan,
kita diadili dengan ukuran yang berbeda. Nah, malangnya atau bodohnya, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa mereka tidak akan diadili lagi. Sebab sudah percaya Tuhan Yesus, dosa-dosanya dihapus atau diangkat. Sehingga menurut mereka orang percaya tidak akan mengalami atau tidak menghadapi penghakiman. Nah, ini kesalahan. Lihat, seakan-akan tidak ada perhitungan nanti. Maka lihat banyak orang Kristen yang hidupnya sembarangan, saudara. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan itu ayatnya luar biasa banyaknya. Semua orang dihakimi. Tadi Roma pasal 2 jelas kalau nanti saudara baca secara teliti. Orang-orang yang, semua orang baik yang memiliki hukum Taurat, yang bukan orang Israel juga dihakimi. Kok bisa? Karena Yesus mati untuk semua mereka. Sekarang tinggal diperiksa hatinya. Mengasihi sama atau tidak? Kalau tidak, merusak kerajaan surga. Orang yang mengasihi sesama seperti diri sendiri diperkenankan masuk kerajaan surga. Tetapi menjadi anggota masyarakat. Nah, lalu bagaimana dengan orang Kristen? Dihakimi juga. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab kita, artinya Paulus dan penerima surat itu yaitu jemaat Korintus, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Roma pasal 14 berbunyi, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi jangan berpikir kita tidak dibawa ke pengadilan. Lalu Anda berpikir hidup ini gratis. Seakan-akan Yesus telah membayar semua di kayu salib dan kita sudah dapat kartu bebas masuk surga. Ini penyesatan. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak berkualitas. Bahkan tidak sedikit yang lebih rusak dari orang non-Kristen. Semua dosa-dosa kita memang telah diampuni. Semua perbuatan salah yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan dan bisa kita lakukan, bisa diampuni. Tetapi keberadaan dosa kita itu tidak bisa diampuni dan tidak bisa ditolerir oleh Allah, itu harus diselesaikan. Dalam hal ini yang dipersoalkan bukan saja apa yang telah kita lakukan, justru itu telah dihapus, tetapi potensi dosa di dalam diri kita. Bayangkan kalau orang masih punya potensi dosa, masuk surga, betapa rusaknya. Dan jangan Anda berpikir sebelum masuk surga sudah dibersihkan dulu, ya, lalu bisa masuk surga. Bersih-bersihnya itu waktu kita hidup ini, saudaraku. Jangan berpikir juga kalau orang mati didoakan bisa pindah dari neraka ke surga. Ini salah. Itu benar-benar bertentangan dengan hakikat tatanan yang Tuhan berikan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Allah adalah Allah yang penuh kasih tapi juga adil, menuntut pertanggungjawab setiap individu. Kita bersyukur Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kita bersyukur Tuhan menerima keberadaan kita. Tapi Tuhan tidak mengampuni kodrat dosamu. Kalau engkau masih menyimpan kodrat dosa dan tidak membereskannya, engkau tidak akan diterima. Kita dapat mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan minta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan menghapus dosa kita.
Tetapi kita tidak bisa meminta Tuhan mengampuni keadaan kita yang berdosa dengan mentolerir kejahatan atau keadaan meleset yang ada pada kita. Tuhan tidak mengampuni keberadaan dosa dan kejahatan dalam diri kita. Itu yang dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni. Tetapi kalau kita berbuat dosa, kita sadari dosa itu, kita akui, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Selesai di kayu salib. Tetapi keberadaan dosamu harus dihilangkan, ditiadakan, diproses untuk supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu yang akan kita hadapi nanti di pengadilan Tuhan. Orang Yahudi dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Orang non-Yahudi, non-Kristen dihakimi menurut hukum dan norma yang mereka pahami. Orang Kristen menurut pikiran perasaan Kristus. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kamu harus sempurna seperti Bapa. Kamu harus serupa dengan Yesus. Justru ini panggilan yang tidak bisa kita hindari, saudaraku. Banyak orang Kristen tidak ngerti. Dia pikir Yesus sudah bayar semua dosanya di kayu salib. Dia akan masuk surga dengan mudah. Padahal berkali-kali Tuhan mengatakan masuk surga itu sukar. Sukar, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Dulu kita berpikir bahwa Allah mau mengampuni keberadaan kita dengan mentolerir dosa, kesalahan yang terus menerus kita lakukan. Dan kita selalu beralasan proses. Ini kebodohan. Kita berpikir selama kita masih mengakui kesalahan itu dan minta ampun, Tuhan ampuni kok. Tapi kalau kita tidak punya komitmen untuk meninggalkan dosa itu, agar kita serupa dengan Yesus, berarti tidak percaya. Jadi kalau kita merasa bahwa keadaan yang tidak berubah sesuai dengan kehendak Allah itu hal wajar, kita telah tertipu oleh kuasa gelap. Kalau selama ini kita berpikir bahwa kalau kita masih bisa mengakui kesalahan kita, minta ampun, ya Tuhan akan mengampuni. Lalu kita merasa tenang. Keadaan ini membuat kita tidak mengalami perubahan yang berarti, tidak mengalami perubahan yang signifikan untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tidak membuat kita mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula yang adalah inti keselamatan. Dengan sikap bodoh seperti ini, tanpa kita sadari, kita tidak menghormati Allah. Dan kodrat dosa dalam diri kita, kita pandang bukan sebagai ancaman. Kalau kita mati masih dengan tangan kotor, ngeri. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Sebab yang dikenal yang masuk surga orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa di situ standarnya anak manusia, Yesus. Dalam banyak ayat Alkitab menunjukkan bahwa kita harus kudus seperti Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dan 17. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Keluar kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan perempuan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan 8. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi untuk hidup kudus. Siapa yang menolak ini? Menolak Allah. Jadi kalau kita tidak kudus berarti kita menolak Allah. Dulu saya juga tidak berani bicara setegas ini. Karena saya masih mentolerir beberapa dosa. Yang penting saya masih mengakui dosa itu dan minta ampun. Dan terus diproseskan. Saudaraku, setiap mengakui dosa yang kita lakukan, tidak
Tidak hanya dosa yang melanggar moral umum ya, ketidaktulusan kita, kelicikan kita. Setiap kali kita mengakui kesalahan itu, harus ada kesediaan tidak mengulanginya. Walaupun pada kenyataannya masih bisa mengulangi. Tapi kalau kita minta ampun juga lagi, dan berkomitmen tidak mengulangi, kita ulangi yang ketiga, keempat, Anda sakit jiwa. Kita akan tersiksa. Akhirnya itulah proses benci dosa. Sampai kita tidak menyentuhnya lagi. Kita harus mengerti dan bersyukur bahwa Allah mengampuni segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Artinya kita dapat memperoleh pengampunan kalau kita mengakui suatu kesalahan dan minta ampun. Tetapi aspek lain, kita harus mengerti ada potensi dosa yang kita harus selesaikan. Ketika belum beres, Allah tetap bisa menerima kita dan menganggapnya bisa diterima. Ini namanya pembenaran. Dianggap benar. Dianggap benar bukan berarti kita sudah benar. Dianggap benar karena kita diberi waktu untuk mengubah diri. Dalam hal ini pengampunan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itu pengampunan dalam arti secara pengudusan secara pasif. Sebelum kita lahir, Dia sudah menghapus semua dosa-dosa kita. Tapi begitu kita dilahirkan dengan kodrat dosa, kita, si A ini anak manusia, kalau jadi umat pilihan, mengenal Yesus, dipersiapkan jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Selama 70 tahun disekolahkan untuk menjadi seperti putranya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pengudusan secara aktif. Dalam pembenaran kita dianggap benar walau belum benar. Supaya kita diberi kesempatan mengalami proses keselamatan, dikembalikan ke rancangan Allah semula. Yaitu bisa berkeadaan benar seperti Allah. Dikembalikan ke rancangan Allah semula agar kita serupa dengan Yesus, segambar serupa dengan Allah. Dan proses ini merupakan pengudusan aktif. Nah, banyak orang hanya tahu pengudusan pasif. Yesus sudah mati di kayu salib katanya, menghapus dosa-dosa kita. Ya, lalu ya sudah bebas. Dia mati untuk semua orang, tapi tidak membuat semua orang langsung masuk surga dengan mudah. Orang-orang harus dihakimi. Orang Israel apakah melakukan hukum Taurat? Orang non-Israel apakah melakukan hukum atau norma yang dia pahami? Orang Kristen apakah seperti Yesus? Maka Tuhan katakan, mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Suatu saat nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus, banyak orang Kristen yang akan dinyatakan tidak layak. Jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan, jadi anggota masyarakat pun tidak. Mereka yang masih hidup dalam dosa. Dosa apa itu, Pak? Saudara pasti mengerti. Tuhan pasti bicara kepada masing-masing. Banyak orang Kristen merasa dosanya telah diangkat Tuhan, sudah jadi anak-anak Allah. Kalau Anda tidak makin seperti Yesus, Anda bukan anak Allah. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, yang menerimanya diberi hak kuasa eksosia supaya menjadi anak Allah. Menerima apa? Menerima kebenaran. Logos itu, yaitu apa yang diajarkan Yesus dan yang diperagakan, baru punya hak. Yang dikatakan dalam surat Petrus memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. Jadi tidak sekedar jadi orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu masuk surga. Dikatakan di dalam Roma pasal 2 ayat 11, Allah tidak memandang muka. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17, Allah tidak memandang muka, tidak pandang bulu. Di situ sebenarnya ada satu kata yang menarik, prosopolepsia, respect of person, partiality. Allah tidak menghormati seseorang, atau kata lain Allah tidak
dalam keberpihakan. Artinya Tuhan gak peduli, Allah gak peduli. Dia gak lihat mukamu, dia lihat perbuatanmu. Kita Kristen, Allah gak lihat Kristenmu, dia lihat perbuatanmu. Orang-orang di luar Kristenmu dihakimi. Dan perbuatan baik mereka dihargai oleh Allah. Jadi maksud ayat ini bahwa Allah tidak memandang muka, Allah tidak memandang bulu adalah Allah tidak menghormati siapapun dan Allah tidak berpihak. Jadi kalau Allah menghormati seseorang dan berpihak, Allah menunjukkan itu kepada mereka yang menghormati Allah dan yang berpihak kepada Allah. Aku memilih berpihak kepada Allah. Aku memilih menghormati Dia. Bagaimana sikap menghormati Allah dan berpihak kepadanya? Hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Kalau bagi orang-orang Yahudi harus taat kepada Taurat. Kalaupun gagal, pasti gagal. Ada darah domba yang ditumpahkan. Bagi orang-orang non-Yahudi, non-Kristen, kalau mereka berbuat baik dan mengasihi sama. Dan banyak mereka yang mengasihi sama. Bagi orang percaya, seperti Yesus. Jadi harus saya tegaskan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib yang menghapus dosa-dosa kita dan membenarkan kita di hadapan Allah tidak meniadakan pengadilan di hadapan tahta Kristus. Justru dengan adanya karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus yang kita terima itu, kita dituntut untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dalam hal ini orang percaya dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Orang percaya sebagai umat pilihan Allah dihakimi dengan ukuran pengadilan yang berbeda. Maka dikatakan di hadapan tahta Kristus. Pengadilan di hadapan tahta Kristus. Artinya saudara tahu apa? Kristuslah yang telah menebus dosa kita berhak menghakimi, mengadili kita. Kristuslah sebagai teladannya. Dalam pengadilan itu Kristus akan berkata, coba apakah engkau menjadi serupa dengan aku atau tidak. Menghayati ini saudaraku sekalian, saya gentar. Saya benar-benar gentar saudaraku. Maka berkali-kali saya mengatakan kepada para pejabat gereja Suara Kebenaran Injil, ayo tiarap, pendetamu tidak menyelamatkanmu. Sarjana teologi, magister teologi, doktor teologiamu tidak menyelamatkan engkau. Bahkan malah membuat engkau menjadi sombong, angkuh, dan tidak kenal dirimu sendiri. Ayo, kita hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Dan satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya hari-hari belakangan ini, selalu ada di hadirat-Mu. Menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Surprise lagu ini nyanyikan tadi. Padahal saya pikir mereka belum tahu lagu yang masih baru. Yang baru-baru ini saya nyanyikan rupanya panitia pemain musik memungut lagu itu dan dinyanyikan. Mereka belum tahu saya mau khotbah apa, bukan. Apakah menyentuh hal ini? Menyentuh. Hanya kalau kita hidup di hadirat Allah, kita akan takut akan Dia. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.